Kisah ini berawal di Kampung Kahirupan, sebuah kampung kecil di kawasan Jawa Timur. Kampung Kahirupan sangat terisolasi dari perkampungan lainnya. Lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan karet. Populasi masyarakatnya juga terbilang sedikit, hanya terdiri dari 15 kepala keluarga. Sebenarnya, dulu Kampung Kahirupan ramai penduduk. Tapi setelah ada wabah aneh yang menyerang kampung itu, satu persatu mereka meninggalkan kampungnya. Banyak warga yang mengalami penyakit cenang atau bintik-bintik kecil yang kalau disentuh maka akan sangat sakit. Cenang itu menyerang hampir semua warga Kampung Kahirupan. Mereka pun pergi meninggalkan kampung. Hingga yang tersisa di sana hanya tinggal beberapa kepala keluarga saja. Namun, lambat laun wabah penyakit itu akhirnya hilang setelah salah satu warga mengaku pernah mengencingi sebuah goa yang letaknya tak jauh dari Kampung Kahirupan. Warga kampung itu pun mengadakan ritual untuk meminta maaf pada makhluk halus penghuni goa tersebut. Dan akhirnya wabah penyakit hilang secara misterius. Sayangnya, setelah wabah itu hilang, warga yang sudah meninggalkan Kampung Kahirupan tidak mau balik lagi. Mereka sudah nyaman tinggal di kampung-kampung besar yang ramai oleh penduduk. Alhasil, Kampung Kahirupan menjadi semakin terkucilkan. Mayoritas warga di Kampung Kahirupan berprofesi sebagai petani jamur tiram. Biasanya, jamur hasil budidaya itu mereka jual keluar kampung. Tapi sayang, harga jamur itu selalu murah. Makanya, warga di Kampung Kahirupan tidak ada yang kaya. Namun ada yang lebih pilu dari kemiskinan di Kampung Kahirupan. Mayoritas anak-anak di kampung itu putus sekolah. Mereka lebih senang membantu orang tuanya bertani jamur. Bagi penduduk Kampung Kahirupan, yang penting bisa makan saja udah syukur. Mereka tidak berharap neko-neko. Tak sedikit pun terlintas dalam benak penduduk di sana untuk jadi orang kaya. Hingga di suatu musim, penduduk desa Kampung Kahirupan dilanda musibah. Mereka mengalami gagal panen jamur. Jamur yang mereka tanam malah peot dan busuk. Hal itu menyebabkan warga Kampung Kahirupan menjadi sengsara. Mereka mungkin bisa saja bertahan dari wabah penyakit, tapi mereka tak mampu bertahan dari kelaparan. Alhasil, satu persatu keluarga di kampung itu meninggalkan rumah mereka untuk merantau ke berbagai daerah. Ada yang pindah ke desa lain, bahkan ada yang menuju kota untuk mencari makan. Di antara para penduduk itu, ternyata masih ada satu keluarga yang bertahan di Kampung Kahirupan. Mereka adalah Nyi Marhati dan Galuh. Nyi Marhati ini sudah tua, umurnya kisaran 58 tahunan. Suami Marhati sudah lama meninggal, sekitar 10 tahun lalu. Kini ia hanya hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Galuh. Nyi Marhati tidak mau meninggalkan kampung itu dalam keadaan apapun. Terlalu banyak kenangan indah bersama suaminya di kampung tersebut. Galuh sudah membujuk ibunya untuk merantau ke desa-desa tetangga, tapi Nyi Marhati menolak. Dia kekeh tidak mau meninggalkan kampung halamannya itu. Kampung Kahirupan sudah sangat sepi. Hanya ada mereka berdua saja di sana. Gagal panen yang berkepanjangan membuat penduduk kampung beranggapan kalau kampung mereka itu terkena kutukan. Galuh yang saat itu berumur 25 tahun. Ia mulai kebingungan. Dia tidak tega kalau harus meninggalkan ibunya yang sudah tua renta. Sementara itu, persediaan beras di dalam guci tinggal setengah liter lagi. Galuh pun meraih beras itu menggunakan batok kelapa. Ia lalu memasukkannya ke dalam panci. Hari ini, Galuh harus masak karena Nyi Marhati sedang sakit. Wanita itu meringkuk di atas ranjang bambu yang reot. Rambutnya sudah beruban. Dia mengenakan baju kebaya lusuh warna hitam dan kain batik yang warnanya memudar. Kain itu juga sudah banyak tambalan di sana-sini. Suhu tubuh Nyi Marhati tinggi. Dia mengalami demam. Galuh yang saat itu sedang masak nasi, ia mendengar Nyi Marhati merintih menahan sakit. Segera Galuh menghampiri ibunya. Ia mengambil ember kecil yang ada di bawah ranjang. Ember itu berisi air dan dedaunan yang Galuh gunakan untuk mengobati ibunya. Daun yang basah ia letakkan di atas kepalanya Nyi Marhati. Galuh menyentuh lengan ibunya yang mulai keriput itu. Suhu tubuhnya panas sekali.
Galuh harus minta bantuan tabib yang ada di kampung tetangga karena penyakit ibunya sudah sangat parah. Setelah nasi itu matang, Galuh menyuapi ibunya. Nyi Marhati hanya makan dengan garam. Tentu saja ia sama sekali tidak nafsu. Ia hanya makan 2 sendok saja. Nyi Marhati pun kembali meringis menahan sakit. Segera Galuh pamit. Dia akan mendatangi seorang tabib di kampung Sukamulya. Jarak kampung itu lumayan jauh. Galuh harus jalan kaki. Parahnya lagi, hujan turun dengan sangat deras. Galuh hujan-hujanan demi kesembuhan ibunya. Galuh berjalan dengan tergesa-gesa menelusuri jalan setapak. Kedua kakinya menerjang rumputan yang basah. Dia juga menginjak permukaan tanah yang cekung. Sesekali Galuh terpleset, tapi sebisa mungkin ia tetap menjaga keseimbangan tubuhnya. Sekitar 20 menit kemudian, Galuh akhirnya tiba di kampung Sukamulya. Itu merupakan perkampungan yang padat penduduk. Mayoritas rumah penduduk di sana adalah rumah panggung. Kebetulan saat itu warga sedang bersenda gurau di beranda rumah. Perhatian mereka kini tertuju pada Galuh yang melintas dengan tergesa-gesa tanpa permisi sama sekali. Tubuh Galuh basah kuyup, badannya menggigil, bibirnya membiru karena kedinginan. Galuh berhenti di depan sebuah rumah panggung. Dia langsung mengetuk pintu rumah itu. "Mbah Syukur, tolong ibu saya, Mbah," kata Galuh sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Kemudian terdengar suara langkah kaki seseorang mendekati pintu. Gagang pintu itu pun bergerak. Perlahan pintu terbuka. Lalu tampaklah seorang lelaki yang umurnya kisaran 40 tahunan berdiri di depan pintu. Lelaki itu mengenakan jas hitam dan kain batik layaknya bangsawan. Mbah Syukur memang seorang tabib yang sukses. Hartanya banyak, sawahnya luas, kebunnya juga luas. Walaupun Mbah Syukur banyak uang, tapi dia tidak mau merubah bentuk rumahnya. Dia nyaman dengan bentuk rumah panggung. "Ada apa ya?" tanya Mbah Syukur dengan nada ketus. "Mbah, tolong ibu saya sakit parah, Mbah," ucap Galuh. "Kau yang tinggal di kampung kehidupan itu kan?" tanya Mbah Syukur. "Betul, Mbah," Galuh mengangguk. Ia berbicara sambil menahan dingin. Tubuhnya juga menggigil. Mbah Syukur menggelengkan kepala. "Dari dulu kampungmu itu kena kutukan. Aku tidak mau pergi ke sana. Lagi pula, aku dengar penduduk di kampung itu sudah minggat. Terus kenapa kau masih tinggal di kampung itu, ha?" tanya Mbah Syukur. "Ibu saya tidak mau meninggalkan kampung kehidupan, Mbah. Kumohon, tolong ibu saya, Mbah." Galuh kini berlutut. Dia memohon dengan sangat sungguh-sungguh pada Mbah Syukur. Tapi bukannya iba, Mbah Syukur malah menutup pintu rumah dan menguncinya. "Cari saja tabib lain. Aku sedang sibuk," kata Mbah Syukur dari dalam rumahnya. Galuh tak menyangka betapa kejamnya perlakuan Mbah Syukur. Lelaki tua itu seperti tidak punya hati. Dia pandang bulu. Mentang-mentang Galuh berasal dari kampung kehidupan, Mbah Syukur seenaknya saja menolak permohonan Galuh. Galuh bangkit. Dia bingung harus ke siapa minta tolong. Dalam kebingungannya itu, akhirnya Galuh memutuskan untuk pulang. Di sepanjang jalan, Galuh memetik dedaunan yang kata orang bisa menurunkan demam. Setibanya di rumah, Galuh melihat ibunya sedang tidur. Segera Galuh menggerus dedaunan yang baru ia petik. Kemudian gerusan daun itu ia campur dengan air dan diminumkan ke ibunya yang sedang sakit. Keesokan harinya, Nyi Marhati membaik. Galuh sangat bersyukur ternyata dedaunan itu bisa memulihkan ibunya. Namun, kini Galuh punya masalah baru yang tidak kalah serius. Ya, persediaan beras di rumahnya sudah habis. Galuh dan ibunya terancam kelaparan. Galuh pun berpikir keras, bagaimana caranya agar dia bisa dapat beras. Perlahan, Galuh melangkah keluar rumah. Setelah merenung, akhirnya Galuh membuat keputusan. Ia pamit ke ibunya untuk pergi ke pasar induk. Itu merupakan pasar yang amat besar, namun jaraknya cukup jauh. Galuh harus jalan kaki selama 4 jam untuk sampai di pasar tersebut. Di sana, Galuh akan cari pekerjaan. Dengan tubuhnya yang tinggi besar itu, Galuh berniat ingin menjadi tukang kulit pikul. Galuh pun izin ke ibunya untuk pergi ke pasar induk. "Aku tidak akan nginap di sana. Aku pasti pulang setelah dapat upah," ucap lelaki itu pada ibunya yang masih terbaring di atas ranjang. "Hati-hati, nak.
kata Nyi Marhati. Galuh pun mengecup kening ibunya itu dan langsung beranjak pergi. Ia berjalan dengan tergesa-gesa, menyusuri jalan setapak. Sejauh mata memandang, hanya ada pohon-pohon besar dan ranting yang kering.